cerita tentang gagal ginjal akut. Gagal ginjal itu kalau memang yang rusak ginjalnya, insya Allah itu adalah marah yang disimpan lebih dari 1-2 hari. Itu kunci pertama itu. Kalau yang kena itu orang dewasa, tinggal umur berapa? Kalau umurnya dia itu di bawah 45, di atas akhil balik ya, entah itu 20, 25, 30 gitu ya. Berarti orang tersebut insya Allah dia menyimpan marah kepada orang tuanya yang kuat. Itu kalau orang anak di bawah 45. Kalau dia gagal ginjalnya itu di umur di atas 45, 50, 55, 60, insya Allah orang tersebut sering menyimpan marah lebih dari 1 atau 2 hari kepada pasangannya. Insya Allah. Kalau anak kecil yang belum punya dosa, berarti insya Allah berarti orang tuanya anak kecil menyimpan marah kepada orang tuanya lagi. Lebih gampangnya gini, si adik ini kena gagal ginjal akut, orang tuanya si adik salah satunya atau dua-duanya menyimpan marah kepada kakek atau neneknya si adik. Yang paling gampang itu seperti itu. Kenapa sekarang dimunculkan oleh Allah Ta'ala? Karena memang banyak orang-orang, bapak, ibu muda atau agak umur itu belum bisa menghormati orang tua itu banyak. Tidak ada rasa hormat, minta uang masih nggak dikasih, ngambek, nggak dikasih, nggak marah sih, tapi ngambek. Keluar itu dongkol sehari 2 hari, besok dilakukan lagi dongkol lagi. Anaknya yang masih kecil itulah yang diincar oleh Allah Ta'ala untuk diberikan apa. Kalau memang ini terjadi di Indonesia, berarti orang Indonesia itu prosentase gampang marahnya itu besar. Terutama kepada kakeknya si anak tadi ya. Globalnya dulu Ustaz. Jadi orang Indonesia itu gampang marah. Ada masalah, marah semua. Oke Pak Ustadz, saya kembali ke tadi yang Pak Ustadz sampaikan itu mengenai kalau di bawah umur 45, berarti orang tua si adik itu marah sama kakeknya, seperti itu Pak Ustadz. Kalau yang di atas umur 45 itu, mereka sakit dengan marah dengan pasangannya. Relatif ya, persentase terbesar. Kalau dia itu gagal ginjalnya di 45 atau 44, 43 atau 46, 47. Nah, ini marahnya dia sering marah dengan pasangan, tetapi dia juga pernah marah dengan orang tuanya. Jadi kalau dia di atas itu bukan ini menjadi hilang, tapi dia menjadi bagian daripada tambah satu lagi gitu. Masya Allah. Makanya kalau saya mendoakan yang gagal ginjal itu di umur tertentu tetap ada. Dia yang sering menyimpan marah kepada pasangan dan dia yang sering menyimpan marah pada orang tuanya harus didoain. Dua-duanya berarti. Dua-duanya. Karena ini menimbulkan penyakit yang bersamaan. Iya. Jadi dari sebelum 45 lewat 45 masih juga berarti ada kemarahan sama pasangan dan sama orang tua. Nah, kalau dia sudah tidak di 45, dia sudah di atas 50, 55 umpamanya, ini relatif prosentase besar ke pasangan. Ya, seperti itu insya Allah. Jadi sehingga tahu kita salahnya di mana itu tahu. Nanti kalau ditanyain, pernah kamu itu menyimpan marah dengan orang tua? Jawab pasti, insya Allah pernah. Masalah apa? Masalah ini. Oh benar, masalah itu dia pasti marah. Nah dari situlah kita mengajak beliau-beliau itu untuk memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada orang tuanya. Itu salah satunya. Kenapa? Kalau Allah itu sudah menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja musibah yang kau terima dari perbuatan tanganmu sendiri, mamanya kan gitu. Berarti itu dosa. Berarti dari kalimat Quran ini berarti kalau udah ketemu gagal ginjal itu dari itu, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan dosa yang kita kerjakan.
entah itu kepada pasangan, entah itu kepada orang tua. Dan juga Allah tidak akan seperti itu juga. Salah satunya yang saya pahami, pasti yang jual obat juga ada kesombongan. Pemirsa sudah paham ya, teman-teman di ini sudah mulai paham kriteria kenapa gagal ginjal akut itu, insya Allah dari mana sudah paham, nggak perlu takut. Walaupun itu dari salahnya orang tua, kalau anak-anak ya, kepada kakek neneknya si adik, juga dari kesombongan yang punya pabrik obat. Karena pasti akan dilihat, ini orang-orang ini meyakini bahwa dirinya itu Tuhan. Obatnya itu menjadi Tuhan bagi orang lain. Insya Allah seperti itu. Karena kalau orang yang punya itu ya lebah mana, nyantai, ya kayaknya enggak lah. Nah ini Ustaz, sekarang kan misalnya tadi masalah yang tukang obat tadi menuhankan obat yang dia buat. Nah sementara sekarang sudah kena sama anak yang tadi kena masalah tadi ya. Nah terus bagaimana nih solusinya? Solusinya kan nanti dulu kok stop. Ya dicek sama polisi. Kayaknya itu sudah dipidana pabrik obatnya itu. Ada pidana Dicek itu. sama polisi masuk pidana atau perdata. Kalau perdata enggak ya pidana, kan gitu. Nah ini urusannya beliau-beliau yang tahu hukum. Kembali ke anak kecil nih, ya anak kecil itu. Seandainya dia itu anak yatim piatu dari kecil nih, ditinggal bapak ibunya sejak melahirkan, ditinggal. Nah, apakah penyakit ini karena kedua orang tuanya yang sudah almarhum itu, ataukah gimana? Atau tidak mungkin kena karena sudah yatim piatu atau sisanya gitu? Oke, jawaban saya harus lebih spesifik. Ada nggak yang yatim piatu? Ya ada yang dari kecil. Saya tanya, beneran ada nggak yang yatim piatu? Kayak Nabi Muhammad, misalkan 6 tahun kan sudah. Enggak, yang gagal ginjal ini. Saya harus beneran sekarang ini. Kita itu Saya belum tahu, dari korbannya kan 189 ya Oktober itu. Saya belum mencek satu persatu nih. Saya perlu cek juga. Seandainya ada atau tidak ada ya, gitu. Kira-kira gimana gitu. Nah. kalau memang belum ketemu yang yatim piatu, jawaban saya tadi. Kalau ingin jawaban yatim piatu, Haji Hasan cari dulu yatim piatu. Atau cari ibunya dulu. Karena dia Oke, kalau saya jawab ini, kalau sampai anak yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, gagal ginjal, relasi prosentasenya sangat kecil. Karena umurnya maksimum 5 tahun, nggak ngerti ayah itu apa. Bisa aja ayah dianggap dianggap omnya, nggak tahu ayah itu apa. Kadang-kadang om yang lain dianggap ayahnya. Ya, saya hanya cuma bilang sama Tung, kamu kenapa tersinggung? Enggak. Lo kok tadi mulai nyerempet? Lo kan saya cerita. Kan anak umur maksimum 5-6 tahun itu ya Ustadz ya, ini kan normal. Dia itu belum tahu loh ini ayahnya atau omnya, normal ya. Bisa aja ayahnya dianggap om, karena nggak ngerti ayah itu apa, om itu apa nggak tahu. Tapi juga kadang-kadang juga tahu si anak itu juga bingung, si om itu bisa dianggap ayah. Pertanyaannya kenapa kok dianggap ayah? Onsai ya. Karena omnya sering menginap di rumah, jadi dianggap ayah. Ya. Ya kan gitu. Ya, masuk Kan gitu ya. Nah ini harus pakai otak nih ya. Nah ini tuh panas dingin yang begini. Pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Tapi menyambung tadi Pak Ustadz yang ini, kalau yang saya lihat di media sementara ini memang masih yang ada orang tuanya Pak Ustadz, karena yang protes kan antara bapak atau ibunya yang ngomong itu. Iya. Makanya saya tanya sama Haji Hasan, cari yang yatim piatu biar ngerti, karena Haji Hasan itu terlalu cerdas. Diajak makan-makan karena sudah episode kedua aja masih belok. Ji, bercanda Ji. Tapi saya akan memberikan gambaran yang real aja ya. Kenapa? Bisa aja sih si anak itu di umur yang segitu kan nggak ngerti benar salah. Dia nggak ngerti ayah, ibu itu nggak ngerti.
taunya orang yang dekat dengan dia. Jadi anak yang segitu itu taunya dekat dengan dia. Itu dekat dengan tetangga. Itu diarani ayah pun dia juga ngikut gitu loh, karena merasa dekat. Jadi bukan profesi, apa namanya? Apa profesi sih? Bukan ayah biologis. Bukan ayah biologis. Jadi orang yang dia merasa dekat itu dianggap, bisa aja dianggap ayah atau ibu. Itu kalau anak kecil di umur-umur 6 tahun ke bawah lah ya. Nah, persoalannya adalah ada nggak anak di umur 6 tahun dia sudah tahu salah. Nah, itu kita harus berpikir begitu. Karena kan ditanggal anak ayah ibunya nih. Salah gimana nih berpikir salah? Benci sama ayah ibunya karena dia lahir sendiri. Kan gitu ya, saya tanya sekarang. Kan kita harus berpikir. Nah, makanya kalau tadi Haji Hasan tanya seperti itu, kayaknya prosentasenya kecil. Karena di anak umur sekian itu dia belum tahu konsepsi tentang ayah ya. Iya, konsep ibu ayah, konsep benci, marah itu nggak tahu. Tetapi, ini ada tetapi nih. Kalau ada seseorang itu mukulin si anak, orang itu ayahnya atau ibunya, anak itu punya rasa benci. Paham ya? Ya. Benci dengan itu. Nah, dia tidak tahu itu siapa, bencinya dengan ayahnya. Nah, bisa aja si anak itu seperti itu. Tetapi nanti muncul penyakitnya itu ada di atas akhil balik. Insya Allah seperti itu. Tetapi kalau sebelum akhil balik, menurut penelitian saya yang selama ini saya teliti, anak yang kena sakit sebelum akhil balik itu biasanya salah orang tuanya. Jadi kalau saya tanyain pada orang tuanya, ayah atau ibunya pernah nggak begini-begini, beliau jawab, ya itu saya. Berubah mau berubah, si anak nggak perlu ini, nggak perlu mau berubah deh, nggak perlu. Ayah atau ibunya itu mau nggak berubah, mau minta maaf kepada orang tua, mau, insya Allah mau, serius lillahi ta'ala, insya Allah lillahi ta'ala. Nah, di titik itulah nanti Allah membuat si adik ini membaik. Seperti itu. Berarti solusinya bagi siapapun yang orang tua saat ini anaknya yang usia 6 bulan sampai 18 tahun itu kena ginjal akut, ya, maka segera minta maaf sama orang tua. Ya, ini ilmu yang jelas ada dalam akhlak Rasul. Makanya kalau di dalam Quran diceritakan Rasul itu uswatun hasanah, itu inilah sebenarnya. Dari sisi akhlak ini sebenarnya ada juga yang tertulis dalam Quran, hormat kepada orang tua. Ya. Secara tertulis hormat kepada orang tua itu gimana? Ya hormat. Hormat total secara fisik, hormat secara pikiran, hormat mulut, hormat semuanya. Sehingga kalau orang tua berbuat salah, biarkan salah orang tua ini urusannya dengan Allah. Kita sebagai anak, kalau kelihatan orang tuanya, kelihatannya mau dinasihatin, nasihatin dengan lembut, tapi jangan frontal. Kalau kelihatan orang tuanya emosional, nggak usah dulu. Cukup didoakan agar orang tuanya menjadi soleh atau soleha. Nah, inilah hormat kepada orang tuanya. Orang zaman sekarang enggak, karena merasa udah punya uang, aduh. Apalagi anaknya sudah punya jabatan lebih tinggi, sekolah lebih tinggi, biasanya beda lah bahasanya kan gitu. Biasanya. Tapi Ustaz gini, misalnya nih si orang tuanya sudah minta maaf sama ibu bapaknya, tapi anaknya ini masih tetap aja dia sakit gitu. Nah, kira-kira apakah ini karena keyakinan dia, kesungguhan dia minta maaf kepada orang tuanya yang tidak maksimal, atau memang mungkin ada faktor lain? Insya Allah biasanya dari orang tuanya yang belum maksimal. Oke. Kalau mamanya kayak seperti ini, mamanya, dia mendengar dari YouTube kita, dia tahu. Nah, taunya dia kan keyakinan kepada Allah itu kurang. Keyakinannya itu baru ilmunya. Baik. Ilmu itu kan kayak orang Islam harus sholat, tahu ilmunya, tapi belum sholat. Kan gitu. Orang Islam harus sholat, dia sudah sholat, tapi belum khusyuk, belum banyak. Kan gitu nih. Jadi kan ada apa namanya? Grade ya, tahapan lah istilahnya. Nah, kalau menurut saya, beliau bisa aja tahu dari sini ilmu untuk menyelesaikan masalah ginjal yang akut, tetapi keimanan kepada Allah Ta'ala itu kurang. Jadi secara ilmu dia tahu dari kita,
Padahal kalau kita cerita itu hormati orang tua. Nah, rasa hormat kepada orang tua ini masih kurang. Yang beliau sampaikan aja bisa aja melalui hanya mohon ampun, minta maaf maksud saya ya. Jadi sekedar lisan. Saya tidak bilang itu palsu, enggak. Itu bisa sungguh-sungguh lisan, tetapi hatinya itu belum tulus istilahnya. Atau begini mungkin Ustaz ya. Jadi misalnya seorang orang tua yang punya anak kena gagal ginjal tadi minta maaf sama orang tuanya, tapi bukan karena Allah, bisa jadi hanya karena ingin anaknya sembuh. Ya, itu juga bisa. Makanya kurang khusus, ada grade lah yang harus dilalui. Jadi jangan hanya pingin sembuh, serius minta ampun, serius minta maaf kepada orang tua dan serius minta ampun kepada Allah. Ada 2 doa Ustaz. Nah, kalau doa ini serius dan benar-benar memohon, nggak usah istilahnya anaknya pengen sembuh, nanti Allah yang tergerak. Anaknya ini sakit kan karena perbuatan orang tuanya. Kalau orang tuanya berubah beneran, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Lah kalau mamanya belum tersembuhkan, ya berarti orang itu belum tulus atau belum ini, yang dicari hanya dunianya. Dunianya itu apa? Minta ampun, sembuh, itu dunia tetapan. Lah kan nggak salah kalau saya ingin sembuh, loh kan ngotot, kan gitu. Harusnya lillah ya. Ya, harusnya itu lillah kepada Allah sebenarnya. Jadi harus kita pahami iman kepada Allah Ta'ala itu harus kuat. Nah, inilah keimanan yang kuat, inilah yang nanti yang akan menjadi penggugur sakit. Iman dan amal soleh. Dari mana penggugur sakit? Ikut ayat yang lain, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kuat dan mengerjakan amal soleh dan terus amal soleh. Jadi betul-betul kerjakan, minta maaf kepada orang tua itu lillahi ta'ala, dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala juga sama, lillahi ta'ala. Nanti setelah 2 ini kerjakan terus-menerus, baru terakhir, ya Allah berikan kesembuhan pada anakku yang bernama, sebutkan. Amin ya rabbal alamin. Muji Allah aja. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti selesai.